Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Oke, di sini kami akan membahas mengenai bab 10 dengan judul e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Di sini terdapat garis besar bab. Yang pertama adalah e-commerce dan internet. Selanjutnya ada e-commerce, bisnis dan teknologi. Lalu ada platform digital mobile dan e-commerce mobile. Lalu ada yang terakhir, membangun e-commerce. Oke, sebelum kita memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Sofia Agil Febrianti dengan NPM C1C018144 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Dinda Zanubaloka Arifah dengan NPM C1C081145 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Salma Hairunisa dengan NPM C1C081167 sebagai pemateri ketiga. Saya Sofia Agil sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari e-commerce. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? Teman-teman di sini pasti sudah tidak asing mendengar kata e-commerce. Karena di zaman sekarang kita sangat dekat dengan pengaplikasian dari e-commerce ini sendiri. Teman-teman pasti sering belanja online di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau bahkan memanfaatkan transportasi online seperti Grab dan Gojek? Pastinya sering dong. Di sini terdapat pengertian e-commerce menurut istilah. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, World Wide Web, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce dan internet. Pada tahun 2012, diperkirakan terdapat 184 juta warga Amerika melakukan pembelian secara online. Dan juga 150 juta membeli sesuatu secara online seperti yang dilakukan orang-orang lain di seluruh dunia. Dan meskipun sebagian besar pembelian masih menggunakan cara-cara tradisional, e-commerce terus tumbuh dengan cepat dan transformasi seperti kebanyakan perusahaan lain menjalankan bisnisnya. Sehingga hanya dalam kurun waktu 2 tahun, e-commerce telah tersebar mulai dari komputer rumah hingga perangkat mobile, dari aktivitas yang terisolasi hingga ke bisnis sosial baru, dan dari bisnis Fortune 1000 dengan pengguna nasional hingga penjual dan pelanggan lokal yang lokasinya terdeteksi oleh perangkat mobile. E-commerce saat ini. E-commerce dimulai sejak tahun 1995 saat salah satu portal internet pertama yaitu Netscape.com menerima iklan pertama dari korporasi utama dan memopulerkan ide bahwa web bisa digunakan sebagai media baru untuk iklan dan juga penjualan. Pada kenyataannya, pada saat masa resesi, e-commerce merupakan satu-satunya segmen bisnis retail yang stabil. Bercermin pada sejarah dari begitu banyak inovasi teknologi seperti telepon, radio, dan juga televisi, pertumbuhan yang sangat cepat dari e-commerce di tahun-tahun awal menimbulkan pengelembungan pasar atau market bubble pada saham e-commerce. Sejumlah besar perusahaan e-commerce mengalami kegagalan dalam proses ini. Namun, pada tahun 2006, pendapatan e-commerce kembali pada tingkat pertumbuhan yang kuat dan berlanjut menjadi industri penjualan retail dengan bentuk pertumbuhan yang paling cepat di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia. Revolusi e-commerce masih terbentang luas. Individu dan bisnis akan semakin meningkat dalam penggunaan internet untuk melakukan bisnis, karena lebih banyak produk dan jasa hadir secara online dan rumah tangga berganti menggunakan telekomunikasi broadband. Selanjutnya, mengapa e-commerce berbeda? Alasan pertama adalah karena e-commerce ada di mana-mana. E-commerce berada di mana-mana pada setiap waktu. Hal ini memungkinkan Anda untuk berbelanja dari desktop Anda, di rumah, di kantor,
atau bahkan mungkin saat Anda di dalam mobil sekalipun dengan menggunakan smartphone. Dari sudut pandang konsumen, keberadaan e-dagang yang bisa tersedia dimanapun akan mengurangi biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk terlibat dalam pasar. Untuk bertransaksi bisnis tidak lagi relevan jika Anda menghabiskan waktu atau uang untuk pergi ke pasar, dan lebih sedikit usaha mental yang Anda butuhkan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas budaya dan nasional jauh lebih mudah dan hemat biaya daripada yang sebenarnya dalam perdagangan tradisional. Akibatnya, ukuran pasar potensial untuk pedagang e-niaga kira-kira sama dengan ukuran populasi online dunia, diperkirakan lebih dari 2 miliar. Lalu ada standar universal. Standar teknis untuk menjalankan e-commerce adalah standar yang universal atau sama di belahan dunia manapun. Standar teknis universal dari internet dan e-commerce sangat menurunkan biaya masuk pasar, yang artinya biaya yang harus dikeluarkan penjual untuk menghadirkan barangnya di pasaran. Di saat yang sama, bagi konsumen, standar universal mengurangi biaya pencarian, yaitu biaya dalam mencari barang atau jasa yang sesuai. Lalu ada kaya manfaat. Kaya manfaat atau richness informasi mengacu pada kompleksitas dan nilai pesan. Web membuat kita dapat menghasilkan pesan yang kaya manfaat dengan teks, audio, dan video secara serempak ke sejumlah besar orang. Oke, selanjutnya adalah interaktif. Artinya, memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan konsumen. Interaktif memungkinkan pedagang online untuk melibatkan konsumen dengan cara yang mirip dengan penawaran secara langsung dengan tatap muka namun dengan jumlah yang besar dan skala global. Selanjutnya adalah kepadatan informasi. Kepadatan informasi itu adalah keseluruhan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia bagi semua pelaku pasar, konsumen, dan pedagang. Teknologi e-commerce mengurangi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan biaya komunikasi sambil meningkatkan mata uang, akurasi, dan ketepatan waktu informasi. Hal ini membuat harga dan biaya lebih transparan. Transparansi harga adalah mengacu pada kemampuan konsumen untuk menemukan biaya sebenarnya yang dibayarkan pedagang untuk produk. Selanjutnya ada personalisasi atau kustomisasi. Teknologi e-commerce mengizinkan personalisasi, yang artinya pedagang dapat menargetkan pesan pemasaran mereka kepada individu tertentu dengan menyesuaikan pesan dengan perilaku, nama, minat, dan pembelian klikstream seseorang. Teknologi ini juga memungkinkan kustomisasi, yaitu mengganti produk atau jasa yang dikirim atau disampaikan berdasarkan preferensi pengguna atau perilaku pengguna sebelumnya. Banyak informasi tentang pembelian dan perilaku konsumen masa lalu dapat disimpan dan digunakan oleh pedagang online. Yang terakhir yang menjadi alasan e-commerce berbeda dari yang lain adalah teknologi sosial, generasi pengguna konten, dan jejaring sosial. Teknologi internet dan e-commerce telah berevolusi atau berkembang menjadi lebih sosial dengan memungkinkan pengguna untuk menciptakan atau membuat dan berbagi dengan teman-teman mereka dan komunitas yang lebih besar di seluruh dunia dalam bentuk teks, video, musik, atau foto. Dengan menggunakan bentuk komunikasi ini, pengguna dapat menciptakan jejaring sosial baru dan memperkuat jaringan sosial yang telah dimiliki. Materi selanjutnya adalah konsep utama dari e-commerce, pasar digital, dan barang digital di dalam pasar global. Internet telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat saling bertukar sejumlah besar informasi secara langsung dan gratis. Internet mengurangi asimetri informasi atau ketimpangan informasi. Asimetri informasi ini terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi lebih yang penting untuk transaksi dari pihak lain. Hal tersebut berguna dalam menentukan kekuatan masing-masing pihak. Penghapusan organisasi atau lapisan proses bisnis yang bertanggung jawab atas langkah-langkah perantara dalam rantai nilai disebut disintermediasi, mempengaruhi pasar untuk layanan.
Selanjutnya, materi mengenai barang digital. Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital itu sendiri mempunyai arti adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik lagu, video, film-film Hollywood, software, koran, majalah, dan buku semua bisa diungkapkan, disimpan, disampaikan, dan dijual sebagai produk murni digital. Saat ini, sebagian besar produk ini dijual sebagai barang fisik, misalnya CD, DVD, koran, dan buku hard copy. Tapi internet menawarkan kemungkinan memberikan semua produk ini pada permintaan produk-produk digital. E-commerce, bisnis, dan teknologi. Di sini dijelaskan terdapat 3 tipe dari e-commerce, di mana tipe pertama adalah bisnis e-commerce berbentuk business to consumer atau B2C, melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu. Misalnya, barnesandnoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik ke konsumen individual adalah contoh dari B2C e-commerce. Tipe yang kedua adalah bisnis e-commerce berbentuk business to business atau B2B, melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Situs web ChemConnect untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik adalah contoh B2B e-commerce. Tipe yang terakhir adalah bisnis e-commerce berbentuk consumer to consumer atau C2C, melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Misalnya, eBay, situs lelang web raksasa, memungkinkan orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawar tertinggi atau dengan harga tetap. Baiklah, saya Dina Zanobaloka Arifa akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce ini menjelaskan beberapa model bisnis internet paling penting yang telah muncul. Nah, di antaranya pertama yaitu ada portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage mereka. Model bisnis portal ini menyediakan situs tujuan di mana pengguna bisa mulai menggunakan web pencarian mereka dan tetap di sana untuk membaca berita. Lalu ada e-tailer atau yang biasa juga disebut dengan toko retail online. Toko retail online ini tersedia dalam berbagai ukuran, dari Amazon yang sangat besar hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Sebuah e-tailer secara tipikal mirip dengan brick and mortar storefront, kecuali jika konsumen hanya ingin terkoneksi dengan internet untuk memeriksa persediaan mereka dan menempatkan pesanan. Keunggulan utama dari e-tailer ini adalah untuk memberikan kenyamanan, biaya belanja rendah selama 24 jam per hari dalam 7 hari per minggu, dan menawarkan pilihan yang banyak untuk konsumen. Selanjutnya, penyedia konten. Konten secara luas didefinisikan sebagai semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property mengacu pada semua bentuk dari ekspresi manusia yang bisa diletakkan ke dalam media nyata seperti teks, CD atau DVD, kumpulan dari berbagai macam media digital atau yang lainnya, termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni ke dalam web. Keunggulan utama dari penyedia konten adalah bahwa konsumen bisa menemukan konten online yang sangat banyak, sesuai dan membeli konten ini dengan harga yang relatif murah, untuk dimainkan, untuk dilihat di dalam beberapa perangkat komputer atau smartphone. Yang keempat ada perantara transaksi. Yang disebut dengan perantara transaksi ini adalah situs yang memproses transaksi untuk konsumen pada umumnya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon ataupun dengan pos. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa finansial dan paket perjalanan di satu lokasi tertentu. Yang kelima ada pencipta pasar atau market creators. Pencipta pasar ini membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Keunggulan dari pencipta pasar online ini adalah mereka menyediakan tempat di mana para penjual bisa dengan mudah menampilkan produk mereka, dan pembeli bisa dengan mudah membeli barang langsung dari penjual. Yang keenam, penyedia layanan. Penyedia layanan menjual jasa-jasa online.
Aplikasi-aplikasi Web 2.0 berbagi foto dan situs online untuk menyimpan dan membuat data cadangan. Semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Google telah lebih dahulu mengembangkan jasa perangkat lunak online seperti Google Apps, Google Sites, Gmail, dan jasa pengumpulan data online. Yang terakhir ada penyedia komunitas atau community providers. Community providers adalah situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa bertransaksi atau membeli dan menjual barang. Berbagi hal yang menarik, foto-foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang sesuai, menerima informasi yang relevan dan menarik, dan bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut dengan avatar. Model pendapatan e-commerce. Model pendapatan atau revenue model sebuah perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian atas investasi atau return on investment yang luar biasa. Sebagian besar perusahaan mengandalkan satu model atau kombinasi dari 6 model pendapatan, yaitu yang pertama ada model pendapatan iklan atau advertising revenue model. Sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar, yang kemudian bisa diberikan penawaran. Model pendapatan iklan adalah model yang paling banyak dipergunakan dalam e-commerce. Konten yang ada di dalam web apapun, mulai dari berita hingga video dan opini-opini adalah gratis untuk pengunjung karena pengiklanan membayar biaya produksi dan biaya distribusi sebagai imbal hasil dari iklan yang ditunjukkan kepada pengunjung. Yang kedua, model pendapatan penjualan atau sales revenue model. Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Yang ketiga, model pendapatan pelanggan atau subscription revenue model. Sebuah situs web menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Untuk menjadi sukses, model berlangganan harus memiliki konten yang bisa dipertahankan karena harus memiliki nilai yang tinggi, berbeda, dan tidak mudah ditemukan di tempat lain atau mudah dipublikasi. Lalu yang keempat, model pendapatan free atau freemium. Perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma, sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Ide ini bertujuan untuk menarik massa dengan layanan gratis, lalu mengubah massa ini menjadi pelanggan yang bersedia membeli layanan premium. Yang kelima, model pendapatan biaya transaksi. Sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi, contohnya eBay, menyediakan tempat lelang online dan menerima pembayaran dalam nominal yang kecil dari penjualan akan transaksi yang terjadi jika penjual berhasil menjual barangnya. Model penerimaan biaya transaksi mendapatkan penerimaan yang luas karena biaya sebenarnya dalam menggunakan jasa tidak langsung terlihat oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada model pendapatan afiliasi. Situs web yang disebut situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase dari penerimaan atas penjualan terjadi. Contohnya MyPoint, mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan dan konsumen potensial dan menawarkan kesepakatan spesial kepada anggota-anggotanya. Materi selanjutnya adalah jaringan sosial dan wisdom of crowds. Salah satu area dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam e-commerce adalah layanan online web 2.0. Layanan web 2.0 yang paling terkenal adalah jaring sosial, tempat pertemuan online di mana orang-orang bisa bertemu teman-teman mereka. Setiap hari, lebih dari 93 juta pengguna internet di Amerika Serikat mengunjungi jaringan sosial seperti Facebook, Google, Tumblr, MySpace, N9Kid, dan ratusan lainnya. Menciptakan situs di mana ribuan, bahkan jutaan orang bisa berinteraksi, menawarkan pelaku bisnis sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk, dan untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Itu yang disebut dengan wisdom of crowds. Pemasaran e-commerce. E-commerce dan internet telah mengubah keseluruhan industri dan memunculkan model bisnis baru. Tidak ada industri yang lebih terpengaruh selain pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional. Termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan surel yang telah ditargetkan. Internet memungkinkan pemasar menemukan calon konsumen secara murah untuk produk-produk dengan permintaan yang rendah.
Internet juga menyediakan cara baru, biasanya cepat dan spontan untuk mendapatkan informasi dari konsumen, menyesuaikan penawaran produk, dan meningkatkan nilai konsumen. E-commerce sosial dan pemasaran jejaring sosial. E-commerce sosial merupakan perdagangan yang mengacu pada konsep grafik sosial digital. Grafik sosial digital memetakan semua hubungan-hubungan sosial yang signifikan secara online. Grafik sosial menyerupai konsep jejaring sosial yang digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan offline. Pengumpulan jejaring sosial personal ini dinamakan grafik sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Salma Herunisa akan menjelaskan materi selanjutnya tentang e-commerce B2B, efisiensi dan hubungan baru. E-commerce atau B2B menggambarkan perniagaan antar perusahaan pasar yang sangat besar. Proses perdagangan antar perusahaan sangatlah kompleks dan membutuhkan campur tangan manusia yang signifikan. Oleh sebab itu, hal tersebut menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Tantangan e-commerce itu sendiri adalah perubahan sistem pendapatan serta perancangan dan pengimplementasian dengan pola yang sudah ada. Jadi, solusi terbaru dari B2B itu sendiri adalah berbasis internet e-commerce business to business. E-commerce business to business ini mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Sekitar 80% dari e-commerce B2B yang secara online masih menggunakan sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik atau bisa disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI. EDI memungkinkan pertukaran komputer ke komputer di antara dua organisasi terkait transaksi standar seperti faktur, daftar muatan kapal, jadwal pengiriman, dan pesanan pembelian. Setiap industri utama di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya memiliki standar EDI yang menetapkan struktur dan bidang informasi dari dokumen elektronik untuk industri tersebut. Dan juga biasanya perusahaan menggunakan EDI untuk otomatisasi transaksi dokumen. Perusahaan juga terlibat pada pengisian ulang persediaan tempat waktu dan produksi berkelanjutan, menggunakan sistem EDI untuk pengisian ulang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan industri swasta atau private industrial network. Umumnya, jaringan industri swasta ini terdiri atas perusahaan besar yang menggunakan sebuah situs web aman yang terhubung dengan pemasok dan partner kunci bisnis lainnya. Jaringan ini juga dimiliki oleh pihak yang melakukan pembelian dan ia juga mengizinkan perusahaan dan pemasok, penyalur dan partner bisnis yang telah ditetapkan untuk membagikan rancangan produk dan mengembangkan pemasaran jadwal produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur termasuk grafik dan struktur. Selanjutnya ada net marketplace yang biasa disebut dengan IEPS, menyediakan pasar digital tunggal berbasis teknologi internet untuk banyak pembeli dan penjual yang berbeda. Mereka dimiliki oleh industri yang dioperasikan sebagai perantara yang independen di antara pembeli dan penjual. Net marketplace sendiri mengumpulkan pendapatan dari transaksi pembelian dan penjualan serta layanan lainnya yang disediakan untuk klien. Peserta di net marketplace dapat menetapkan harga melalui negosiasi online. Atau mereka dapat menetapkan harga tetapnya melalui negosiasi online. Exostar adalah contoh dari net marketplace sendiri yang dimiliki oleh industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang platform digital mobile dan e-commerce mobile. Aplikasi e-commerce telah mengambil alih layanan yang penting dari sisi waktu yang mempertimbangkan orang-orang untuk bergerak dan menyelesaikan tugas lebih efisiensi dari metode lainnya. Beberapa bagian di bawah ini menggambarkan beberapa contoh. Yang pertama ada aplikasi dan layanan berbasis lokasi. Nah, layanan berbasis lokasi atau location based service meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan layanan geoinformasi. 74% dari pengguna smartphone menggunakan layanan berbasis lokasi. Hal-hal yang menghubungkan aktivitas-aktivitas secara bersamaan dan menjadi fondasi bagi perdagangan mobile adalah GPS.
atau Global Position System yang memungkinkan layanan pemetaan tersedia di smartphone. Sebuah layanan geososial dapat memberitahu Anda di mana teman Anda melakukan rapat. Layanan geoperiklanan dapat memberitahu Anda di mana restoran Indonesia terdekat atau restoran Indonesia yang paling enak. Layanan geoinformasi dapat memberitahu Anda harga dari rumah yang Anda cari atau pertunjukan spesial yang dilaksanakan di museum yang Anda lewati. Yang kedua adalah layanan perdagangan mobile lainnya. Tablet telah berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana-mana saja. Smartphone kita juga, seperti iPhone dan Samsung atau yang lainnya. iPhone atau Samsung ini berbasis Android dan iOS. Nah, berbasis Android ini menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan nada dering Anda bisa diunduh dan di-streaming. Perusahaan film memulai untuk memproduksi film pendek secara eksplisit dirancang untuk dimainkan pada ponsel. Konten yang dikumpulkan pengguna juga muncul dalam bentuk mobile, Facebook, MySpace, YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya memiliki versi mobile. Yahoo menampilkan iklan pada laman muka mobile untuk perusahaan-perusahaan seperti Pepsi, Procter & Gamble, Hilton, Nissan, dan Intel. Google menampilkan iklan yang terhubung ke pencarian ponsel oleh pengguna sesuai versi mobile dari mesin pencariannya. Sementara itu, Microsoft menawarkan spanduk dan iklan teks pada portal MSN mobile lainnya di Amerika Serikat. Iklan tertanam pada permainan video dan aplikasi mobile lainnya. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana membangun kehadiran e-commerce. Nah, membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman bisnis, teknologi, dan isu-isu sosial yang tajam. Sebagaimana halnya dengan pendekatan sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting untuk membangun kehadiran e-commerce yang sukses adalah yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda. Yang kedua, mengembangkan bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk meraih tujuan tersebut. Adapun langkah-langkah untuk membangun kehadiran e-commerce yang sukses. Yang pertama adalah potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Nah, ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah Anda harus memperhatikan area utama di mana Anda perlu membuat keputusan-keputusan. Yang kedua, Anda juga perlu membuat keputusan tentang perangkat keras situs Anda, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi Anda. Yang ketiga, saat Anda telah mengidentifikasi area kunci, Anda harus segera memikirkan tentang sebuah perencanaan dari proyek. Nah, kalau Anda sudah menyelesaikan semuanya, berarti Anda telah mengumpulkan potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Yang kedua adalah sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Perencanaan Anda harus bisa mengidentifikasi sasaran bisnis Anda yang spesifik dari situs Anda. Lalu, ketika informasi Anda relevan atau bisa diandalkan, berarti sasaran bisnis Anda akan berhasil. Sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan sistem informasi yang Anda butuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Kebutuhan informasi untuk sebuah sistem adalah elemen-elemen informasi yang bisa diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis. Jadi langkah yang terakhir yaitu membangun situs web secara mandiri versus alidaya. Sebenarnya ada banyak pilihan dalam membangun dan mengelola situs web yang Anda inginkan. Sebagian besar bergantung kepada seberapa banyak uang yang Anda sediakan untuk dikeluarkan. Pilihan yang tersedia mulai dari alidaya, dari keseluruhan pengembangan situs web kepada vendor eksternal, hingga mengerjakan keseluruhan pengembangan situs web secara independen atau Anda bisa kerjakan sendiri. Ketika Anda ingin mengerjakan sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Yang pertama, keputusan pembangunan situs web. Jika Anda memilih untuk membangun situs Anda sendiri, tetapi Anda tidak cukup terampil untuk menggunakan template yang ada, ada banyak website yang menggunakan template yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu Yahoo, Merchant Solution, Amazon, dan eBay.
Semuanya menyediakan template yang hanya mengharuskan Anda untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, serta menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web setelah dibuat. Jika Anda memiliki pengalaman dengan komputer, Anda mungkin memutuskan untuk membangun situs sendiri. Ada beragam alat mulai dari yang membantu Anda membangun segala sesuatu yang benar-benar dari awal, seperti Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan Microsoft Expression, hingga alat pembuatan situs pracetak terdepan yang dapat membuat situs canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Keputusan untuk membangun situs web sendiri memiliki jumlah risiko yang lebih besar. Yang kedua, ada keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Yang berarti bahwa perusahaan pengoperasian situs web bertanggung jawab untuk memastikan situs itu hidup atau dapat diakses 24 jam sehari. Dengan sebuah CO Location Agreement, perusahaan Anda dapat membeli atau menyewa server web dan memiliki kendali penuh atas operasinya, tetapi menempatkan server di fasilitas fisik milik vendor. Yang ketiga, ada anggaran situs web. Situs web yang sederhana bisa dibangun dan dioperasikan dengan biaya $5.000 atau kurang pada 1 tahun pertamanya. Berbeda dengan situs web yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan level interaksi dan penghubung yang sangat tinggi, membutuhkan biaya beberapa juta dolar dalam setahun untuk pembuatan maupun pengoperasiannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan jika teman-teman ingin bertanya, kita alihkan ke e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.